Oke, mari kita kupas salah satu konsep paling penting dalam makroekonomi, tingkat pengangguran alami. Apa sih sebenarnya ini? Dan kenapa ya kok ini penting banget buat kita pahami? Nah, kita kan sering banget ya dengar istilah pasar tenaga kerja yang ketat dari para pengambil kebijakan ekonomi. Tapi sebetulnya apa sih artinya? Dan gimana ceritanya kondisi ketat ini nyambung ke sesuatu yang disebut tingkat pengangguran alami? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini, untuk ngerti konsep ini, kita harus bayangin ada semacam tarik-menarik ya, antara dua kubu. Di satu sisi, ada para pekerja yang pengennya upah lebih tinggi. Di sisi lain, ada perusahaan yang tujuannya memaksimalkan laba. Nah, kita mulai dulu dari sisi para pekerja. Oke, pertama kita coba lihat dunia ini dari kacamata para pekerja. Apa sih yang sebenarnya jadi penentu kekuatan mereka pas negosiasi gaji? Kuncinya cuma satu, kekuatan tawar-menawar. Coba bayangin, kalau lapangan kerja lagi banyak-banyaknya dan yang nganggur sedikit, wah, pekerja jadi di atas angin. Mereka bisa lebih percaya diri minta gaji lebih tinggi. Soalnya kalau nggak dikasih, gampang cari di tempat lain. Tapi, kalau situasinya kebalik, pengangguran lagi tinggi, ya perusahaan yang pegang kendali. Nah, hubungan yang kelihatannya simple ini sebetulnya jadi fondasi pertama kita. Kita bisa gambarkan ini dalam sebuah grafik yang kita sebut kurva penetapan upah. Kurva ini nunjukin berapa sih upah real atau gampangnya daya beli gaji mereka yang bakal diminta sama pekerja di berbagai tingkat pengangguran. Coba diperhatiin bentuk kurvanya. Dia menurun kan? Jadi, waktu tingkat pengangguran tinggi, itu yang di sebelah kanan grafik, kekuatan tawar pekerja kan lemah. Jadi, upah real yang mereka minta juga rendah. Sebaliknya, kalau pengangguran rendah di sebelah kiri, nah, kepercayaan diri mereka naik dan mereka berani nuntut upah yang lebih tinggi. Masuk akal ya? Oke, cukup dulu soal para pekerja. Sekarang, kita pindah ke sisi lain dari arana tarik ulur ini, yaitu perusahaan. Gimana sih cara mereka nentuin upah yang mau mereka bayarkan? Buat perusahaan, logikanya sebetulnya cukup lurus. Pertama, mereka hitung biaya utama untuk bikin satu produk, yaitu upah pekerja. Terus mereka tambahin markup atau margin keuntungan di atasnya. Nah, gabungan keduanya ini yang jadi harga jual akhir produk mereka. Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Kalau kita otak-atik sedikit persamaannya, kita bakal nemuin sesuatu yang, cukup mengejutkan. Ternyata, upah real yang mau dibayar perusahaan itu sama sekali nggak ada hubungannya loh sama tingkat pengangguran. Upah itu cuma bergantung pada satu hal, seberapa besar markup keuntungan yang mereka tetapkan. Ini nih yang bikin kontras banget sama kurva para pekerja tadi. Karena markup keuntungan perusahaan itu dianggap tetap ya, upah real yang mereka tawarkan jadinya cuma garis lurus horizontal. Jadi mau pengangguran lagi tinggi atau rendah, upah real yang mereka tawarkan ya segitu-gitu aja. Oke, sekarang saatnya pertarungan dimulai. Kita bakal pertemukan kedua kurva ini, permintaan upah dari pekerja dan penawaran upah dari perusahaan. Terus kita lihat deh apa yang terjadi. Titik keseimbangan pasar, atau bisa dibilang titik temu, terjadi persis di perpotongan dua kurva ini. Inilah satu-satunya titik di mana upah yang diminta sama pekerja itu pas banget, sama dengan upah yang rela dibayar sama perusahaan. Deal! Nah, tingkat pengangguran yang ada di titik perpotongan inilah yang oleh para ekonom disebut sebagai tingkat pengangguran alami. Coba bayangin titik ini kayak magnet. Kalau misalnya tingkat pengangguran turun terlalu rendah, artinya pekerja jadi terlalu kuat kan? Mereka bakal minta upah yang lebih tinggi dari yang mau dibayar perusahaan. Hasilnya, perusahaan jadi ngerem rekrutmen, dan ya tingkat pengangguran pelan-pelan naik lagi balik ke titik alaminya. Begitu juga sebaliknya, kalau pengangguran ketinggian, pekerja jadi lebih rela nerima upah yang lebih rendah. Buat perusahaan, ini artinya biaya rekrutmen jadi lebih murah. Jadi mereka lebih semangat merekrut orang, dan akhirnya tingkat pengangguran turun lagi, balik ke titik alaminya itu. Tapi, ini dia nih bagian yang paling penting. Jangan sampai terkecoh sama kata alami ya. Tingkat ini sama sekali bukan sesuatu yang permanen atau saklek. Dia bisa bergeser loh, tergantung kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Misalnya nih, apa yang terjadi kalau pemerintah bikin kebijakan baru yang lebih melindungi pekerja? Katakanlah, aturan yang bikin PHK jadi lebih susah. Ini kan otomatis ngasih pekerja kekuatan tawar yang lebih besar di level pengangguran manapun. Kalau pekerja makin kuat, kurva penetapan upah mereka bakal geser ke atas. Artinya, di setiap level pengangguran, mereka minta upah lebih tinggi.
Nah, masalahnya penawaran dari perusahaan kan nggak berubah. Jadi pasar harus cari titik keseimbangan baru. Dan sayangnya, titik temu yang baru ini adanya di tingkat pengangguran alami yang lebih tinggi. Sekarang kita coba lihat dari sisi lain. Gimana kalau sekarang gantian perusahaannya yang makin kuat? Mungkin karena persaingan bisnis berkurang, jadi mereka bisa seenaknya naikin markup keuntungan. Kalau markup makin tinggi, artinya keuntungan perusahaan makin besar. Tapi, upah real yang ditawarkan ke pekerja jadi lebih rendah. Akibatnya, garis penetapan harga dari perusahaan bakal geser ke bawah. Nah, supaya pasar bisa ketemu lagi titik tengahnya, kekuatan tawar pekerja harus dilemahkan. Caranya, ya dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Ini membawa kita ke poin utamanya yang dirangkum dengan sangat pas oleh seorang ekonom. Tidak ada yang alami tentang tingkat pengangguran alami. Ini bukan sesuatu yang diberikan Tuhan. Maksudnya apa? Ya, tingkat ini sebetulnya adalah produk dari pilihan kebijakan dan bagaimana kita menata struktur ekonomi kita. Jadi, pada akhirnya, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau tingkat alami ini ternyata dibentuk oleh hal-hal seperti Undang-Undang Serikat Pekerja, tingkat persaingan antar perusahaan, sampai kebijakan pemerintah, ya seberapa alamikah dia sebenarnya?